Pada video kali ini kita akan membahas salah satu fakta penuh hikmah dalam Al-Quran tentang komunikasi Nabi Nuh yang berada di atas perahu, dengan Kan'an anak Nabi Nuh yang berada di permukaan air yang berada jauh dan terpencil dari lokasi kapal Nabi Nuh ketika banjir besar di masa lalu. Fakta ini tercatat dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 42 dan 43, yang mana terjemahannya, yaitu, dan perahu itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Salah satu misteri hikmah dari kedua ayat tersebut, yaitu Nabi Nuh mampu berkomunikasi dengan anaknya Kan'an, sementara posisi mereka saling berjauhan. Pertanyaannya bagaimana cara mereka melakukan komunikasi jarak jauh tersebut? Apakah mereka menggunakan fasilitas atau media tertentu untuk dapat berkomunikasi dalam jarak yang jauh? Al-Quran memang kitab yang dipenuhi hikmah, termasuk hikmah rahasia ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebelum menjawab kedua pertanyaan di atas, berdasarkan sebuah referensi, terjadi sebuah kejadian aneh di Kanada pada awal tahun 1947 tepatnya di desa Snack negara bagian Yukon. Suhu dingin ekstrim dengan angka minus puluhan derajat Celcius terjadi di wilayah tersebut yang menyebabkan pandangan mata manusia menjadi kabur namun pendengaran manusia menjadi tajam. Seperti dikutip IFL Science, keanehan pun muncul saat suara mulai merambat dengan cara yang berbeda dari biasanya. Mereka terkejut. Orang-orang yang sedang berada di bandara Snack merasakan pendengaran yang menajam berkali-kali lipat. Orang-orang yang bertahan di bandara mengaku tak bisa melihat beberapa meter ke depan karena gangguan awan kabut beku. Anehnya, mereka bisa mendengar anjing menggonggong di sekitar desa utama yang berjarak lebih dari 6 km dari bandara Snack. Bukan hanya itu, pendengaran orang-orang yang tiba-tiba menjadi super hebat ketika mendengar suara retakan es di sungai Yukon. Padahal, saat itu jarak mereka dengan sungai kurang lebih 1,6 km. Penyebab pendengaran manusia yang menjadi tajam, dilansir dari National Post, pakar klimatologi David Phillips menjelaskan, suara tidak bekerja dengan cara yang sama saat suhu berbeda, suara atau bunyi akan bergerak lebih lamban saat cuaca dingin, tetapi mampu merambat lebih jauh. Saat udara di dekat tanah bersuhu dingin dan udara di atasnya hangat, suara dibiaskan oleh udara hangat ke permukaan. Suara kemudian memantul di antara tanah dan udara hangat, serta bergerak di sepanjang tanah. Orang-orang di bandara dapat dengan jelas mendengar gonggongan anjing di kota dan penduduk kota berbicara seolah-olah mereka dekat, bukan seperti 5 km jauhnya. Kesimpulannya eksistensi ruang udara transisi antara udara dingin di permukaan tanah yang bersalju dengan udara hangat di atasnya mampu menjadi media pembias atau pemantul suara, sehingga rambatan suara mampu merambat dalam jarak yang jauh sepanjang ruang transisi yang diapit oleh dua suhu udara yang berbeda yang tentunya masing-masing memiliki tekanan tertentu. Jika kita berhipotesis terkait komunikasi jarak jauh antara Nabi Nuh dan anaknya Kan'an, terdapat 3 faktor penentu dalam kelancaran komunikasi mereka. Yang pertama situasi dan kondisi pelayaran kapal yang digunakan Nabi Nuh untuk mengarungi samudra, yang kedua jarak pandang manusia di tengah samudra dan yang ketiga kondisi suhu udara lingkungan perairan pada saat itu atau ketika mereka berkomunikasi. Faktor yang pertama, yaitu situasi kondisi pelayaran kapal Nabi Nuh. Berdasarkan informasi dari Al-Quran, bahwa kondisi berlayarnya kapal Nabi Nuh pada waktu banjir besar dalam situasi perairan bergelombang laksana gunung dalam artian terjadi ombak-ombak raksasa. Hal ini mengindikasikan berlayarnya kapal Nabi Nuh pada waktu tersebut dalam situasi yang tidak tenang. Hal ini dapat menyebabkan naik turunnya posisi kapal Nabi Nuh terhadap permukaan air yang tergantung dinamika ombak yang dilewatinya. Dari beberapa referensi kapal Nabi Nuh terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkatan memiliki ketinggian kurang lebih 12 kaki atau 3,6 meter. Perkiraan tinggi kapal Nabi Nuh sampai tingkatan kedua diperkirakan kurang lebih 7 meter dari permukaan air. Tingkatan kedua diperkirakan menjadi tempat komunikasi antara Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Pelayaran kapal Nabi Nuh dalam situasi air yang tidak tenang dan diperkirakan terjadi ketidakstabilan posisi kapal atau turun naiknya posisi kapal di atas permukaan air dengan gelombang ombak yang besar. Faktor kedua, yaitu jarak pandang manusia normal di sebuah tempat terbuka atau perairan yang luas.
yang mempengaruhi jarak pandang tersebut diantaranya posisi ketinggian pandangan dan sudut pandangan. Diperkirakan ketinggian rata-rata pandangan Nabi Nuh di atas perahu dalam kondisi perahu yang tidak stabil karena mengarungi gelombang air yang besar, diperkirakan kurang lebih berada pada elevasi 4 meter dari permukaan air. Dari beberapa referensi lebar sudut pandang manusia normal di tempat terbuka atau di perairan luas sekitar 120 derajat secara horizontal dan sekitar 91 derajat secara vertikal. Jika kita menggambarkan planet bumi pada software AutoCAD dengan diameter 12.742 km, kemudian membuat garis tegak lurus di atas lingkaran setinggi 4 meter, kemudian menarik garis lurus horizontal ke arah kanan atau kiri, kemudian garis tersebut dibelokkan ke bawah sampai melintas lingkaran. Titik lintasan atau titik singgung dari garis tersebut merupakan titik batas pandangan manusia. Di belakang titik lintas tersebut merupakan zona di luar jangkauan pandangan atau Beyond Visual Range (BVR). Dengan menggunakan cara tersebut, yang mana diasumsikan elevasi pandangan ketika berada di atas kapal dengan elevasi mata sekitar 4 meter dari permukaan air laut, diameter planet bumi 12.742 km, maka kita mendapatkan jarak terhadap titik batas BVR kurang lebih 5,07 km. Itulah jarak estimatif maksimal antara Nabi Nuh dan anaknya Kan'an, yang mana berdasarkan informasi dari Al-Quran posisi Kan'an berada jauh terpencil dari kapal Nabi Nuh. Faktor ketiga, yaitu kondisi suhu udara lingkungan perairan pada awal berlayarnya kapal Nabi Nuh. Eksistensi udara bersuhu hangat yang awalnya dipengaruhi suhu permukaan tanah akan terdorong ke atas akibat air bah yang terus menempati permukaan tanah. Setelah air bah seluruhnya menempati permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, maka suhu udara pada permukaan air menjadi lebih dingin dibanding suhu udara di atas permukaan air yang cenderung terdiri dari akumulasi massa udara hangat yang tertekan ke bagian atas dari permukaan air. Berdasarkan beberapa referensi massa udara hangat tersebut selalu beradaptasi dengan kondisi permukaan di bawahnya. Massa udara hangat tersebut memiliki suhu dan kelembaban yang hampir seragam pada ketinggian tertentu. Massa udara seperti itu memiliki batas yang jelas dan dapat meluas ratusan atau ribuan kilometer secara horizontal dan terkadang setinggi puncak troposfer. Massa udara hangat tersebut terbentuk akibat atmosfer bersentuhan langsung dengan permukaan tanah atau permukaan laut yang luas dan relatif seragam untuk waktu yang cukup lama dalam hal suhu dan kelembapannya. Sehingga sangat memungkinkan terciptanya ruang udara transisi alami antara permukaan air yang bersuhu lebih dingin dengan massa udara hangat di atasnya. Mirip peristiwa di Yukon, Kanada pada tahun 1947, yang mana ruang udara transisi tersebut dapat merambatkan suara pada jarak yang jauh dengan pola pantulan satu arah pada ruang udara transisi di antara massa udara bersuhu dingin pada bagian bawah dan massa udara bersuhu hangat pada bagian atas. Nabi Nuh sepertinya memahami fenomena alam tersebut. Karena seorang nabi atau rasul Allah merupakan orang terpilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di atas rata-rata dibanding manusia yang sejaman dengannya, sangat mungkin Nabi Nuh dengan pengetahuan yang dimilikinya mampu memanfaatkan fenomena ruang udara transisi menjadi media komunikasi jarak jauh dengan anaknya Kan'an ketika terjadi banjir besar, sehingga mereka masih dapat berkomunikasi meskipun pada akhirnya komunikasi mereka diputus oleh sebuah gelombang air yang besar. Adapun perkiraan jarak komunikasi antara Nabi Nuh dan Kan'an diperkirakan kurang lebih sejauh 5 km. Informasi lain dari Al-Quran yang mengandung hikmah ilmu pengetahuan terkait banjir besar Nabi Nuh, pada surah Hud ayat 44, yang terjemahannya, "Wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan. Terdapat kalimat, "Wahai bumi, telanlah airmu" dan kalimat, "air pun disurutkan." Interpretasi sederhana dari kalimat pada ayat tersebut, yaitu kondisi akhir banjir besar yang mana planet bumi dapat menyerap sebagian atau hampir seluruh air bah dari permukaannya ke dalam tubuhnya, sehingga air bah menjadi surut. Berdasarkan sebuah penelitian tim geologi dari Amerika Serikat pada tahun 2014, dengan menggunakan gelombang seismik, tim tersebut menemukan batuan yang dinamakan ringudite, yang berada pada kedalaman kurang lebih 700 km dari permukaan bumi. Menurut EFL Science, ahli geofisika Steve Jacobson mengatakan ringudite ini layaknya spons yang menyerap air. Pada struktur kristalnya, ada sesuatu yang sangat istimewa, yaitu kemampuan menarik hidrogen menjebak air. Di samping itu, mineral tersebut mengandung banyak air di bawah kondisi mantel yang bawah. Sebuah eksperimen memperlihatkan ringudite memiliki kandungan air sampai 1,5%.
Gelombang seismik yang terdeteksi juga konsisten dengan batuan di bawah kaki kita yang mengandung air. Para ilmuwan memperkirakan, jika hanya ada 1% batuan di zona transisi berupa air, maka ringudait dapat mengandung air 3 kali lebih banyak dibanding seluruh lautan di permukaan bumi. Kepada New Scientist, Jacobson mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa hal ini dapat menjadi bukti bahwa air di bumi juga berasal dari dalam. Saya pikir kita akhirnya melihat bukti siklus air di seluruh planet bumi, yang dapat membantu menjelaskan banyaknya air cair di permukaan planet kita yang layak huni ini. Hasil penelitian ilmiah ini dapat membuktikan bahwa planet bumi mampu menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya dengan kapasitas simpanan air 3 kali lipat dari jumlah air di seluruh lautan pada permukaan planet bumi serta dapat menjadi bukti bahwa air yang ada di permukaan bumi memang berasal dari planet bumi itu sendiri. Fenomena ruang udara transisi yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi jarak jauh yang terlihat bersifat sementara dan daya infiltrasi vertikal geologis planet bumi atau kemampuan planet bumi yang dapat menyerap air berlebih dari permukaannya serta planet bumi memiliki fasilitas dengan kapasitas besar untuk menyimpan sebagian air di dalam tubuhnya telah dijelaskan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit namun terkandung dalam hikmah dari ayat-ayatnya, karena Al-Quran diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan berpikir. Kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan dari video ini adalah keterbatasan dari admin. Wallahu alam bishawab.